Di dunia yang terlihat modern dan stabil ini, ada satu kenyataan yang jarang benar-benar kita pikirkan secara serius. Kita hidup di sistem yang terlihat kuat dari luar, tapi sebenarnya sangat rapuh dari dalam. Rak supermarket terlihat penuh, pasar masih ramai, uang masih beredar, dan kita semua menjalani rutinitas seolah semuanya akan terus berjalan seperti ini selamanya. Tapi sejarah manusia selalu menunjukkan pola yang sama. Peradaban tidak runtuh secara perlahan seperti cerita romantis di film, melainkan seringkali runtuh karena dua hal yang sangat sederhana namun fundamental, makanan dan kepercayaan terhadap uang. Ketika makanan menjadi langka dan uang kehilangan maknanya, masyarakat tidak hanya panik, tapi sistem ekonomi yang kita kenal bisa runtuh jauh lebih cepat daripada yang pernah kita bayangkan. Dan hari ini, tanpa banyak orang sadari, dua ancaman itu sedang berjalan bersamaan di depan mata kita, krisis pangan dan lonjakan emas. Kalau kita tarik sedikit ke belakang dan melihat peta global dengan lebih jujur, ada sesuatu yang sebenarnya sedang berubah secara perlahan tapi pasti. Cuaca dunia semakin tidak stabil, musim tanam semakin sulit diprediksi, gelombang panas memukul lahan pertanian, banjir menghantam wilayah produksi pangan, dan konflik geopolitik mengganggu rantai distribusi makanan. Negara-negara besar mulai mengunci ekspor pangan mereka, bukan karena mereka tiba-tiba menjadi pelit, tapi karena mereka juga mulai khawatir terhadap masa depan persediaan makanan mereka sendiri. Ketika sebuah negara penghasil pangan besar memutuskan untuk menahan ekspor gandum, beras, atau jagung, efeknya langsung terasa di seluruh dunia. Harga pangan naik, negara importir panik, dan masyarakat kecil menjadi pihak pertama yang merasakan tekanan itu. Masalahnya, kita sering melihat krisis pangan hanya sebagai masalah pertanian. Padahal sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Krisis pangan selalu berhubungan langsung dengan stabilitas ekonomi dan politik. Dalam sejarah, banyak revolusi besar dimulai bukan karena ideologi, tapi karena perut yang kosong. Ketika harga makanan melonjak terlalu tinggi dan masyarakat tidak mampu membeli kebutuhan dasar mereka, kepercayaan terhadap pemerintah mulai runtuh. Ketika kepercayaan itu hilang, sistem yang tadinya terlihat kokoh tiba-tiba bisa retak dalam waktu yang sangat singkat. Di sisi lain, ada fenomena lain yang berjalan hampir paralel dengan ancaman krisis pangan ini. Fenomena itu adalah pergerakan emas. Selama ribuan tahun, emas selalu memiliki peran yang sangat unik dalam peradaban manusia. Ketika sistem ekonomi stabil, emas terlihat seperti aset yang membosankan. Tapi ketika dunia mulai terasa tidak pasti, emas tiba-tiba kembali menjadi pusat perhatian. Bukan karena emas berubah, tapi karena manusia kembali mencari sesuatu yang bisa dipercaya. Uang kertas pada dasarnya hanyalah simbol kepercayaan. Nilainya ada karena kita semua sepakat bahwa kertas itu memiliki nilai. Tapi ketika krisis besar datang, sejarah menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap uang bisa goyah. Inflasi, pencetakan uang berlebihan, dan krisis utang seringkali membuat nilai mata uang turun secara perlahan, bahkan kadang secara brutal. Ketika itu terjadi, orang mulai mencari tempat perlindungan nilai. Dan selama ribuan tahun, salah satu tempat perlindungan paling tua yang selalu kembali disebut adalah emas. Yang menarik, krisis pangan dan kenaikan emas sering muncul dalam periode yang sama, bukan kebetulan. Ketika dunia mulai tidak stabil, dua hal ini bergerak bersama. Harga pangan naik karena pasokan terganggu, dan harga emas naik karena orang kehilangan kepercayaan terhadap sistem ekonomi yang ada. Dua sisi koin yang sebenarnya mencerminkan satu hal yang sama, ketidakpastian. Kita bisa melihat pola ini berkali-kali dalam sejarah. Ketika Kekaisaran Romawi mulai mengalami krisis ekonomi, harga makanan melonjak, dan nilai mata uang mereka mengalami penurunan drastis karena pencampuran logam dalam koin. Ketika krisis besar terjadi di berbagai peradaban, pola yang sama selalu muncul. Kelangkaan pangan memicu ketidakstabilan sosial, sementara logam mulia kembali menjadi alat penyimpan nilai. Sekarang, coba kita lihat dunia modern. Kita hidup di era yang sangat bergantung pada sistem global. Makanan tidak lagi hanya diproduksi dan dikonsumsi di satu wilayah yang sama. Banyak negara sangat bergantung pada impor pangan. Begitu juga dengan energi dan pupuk. Artinya, gangguan kecil dalam rantai pasokan global bisa berdampak besar ke banyak negara sekaligus. Perang, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan krisis energi, semuanya saling berkaitan. Ketika harga energi naik, biaya produksi pangan juga ikut naik. Pupuk menjadi mahal, transportasi menjadi mahal, dan akhirnya harga makanan ikut melonjak. Ini bukan teori konspirasi. Ini logika ekonomi sederhana. Di saat yang sama, bank sentral di berbagai negara menghadapi dilema yang sangat sulit. Untuk menjaga ekonomi tetap berjalan, mereka mencetak uang dalam jumlah besar selama bertahun-tahun.
Tapi, setiap kali uang baru masuk ke sistem, nilai uang lama secara perlahan tergerus. Inflasi menjadi konsekuensi yang hampir tidak terhindarkan. Dan di tengah situasi seperti itu, emas kembali muncul sebagai simbol kepercayaan yang tidak bergantung pada kebijakan pemerintah manapun. Emas tidak bisa dicetak, emas tidak bisa diproduksi secara instan. Jumlahnya terbatas, dan justru karena itulah, ia selalu menjadi tempat perlindungan nilai ketika dunia mulai terasa tidak stabil. Menariknya, banyak bank sentral di dunia dalam beberapa tahun terakhir mulai meningkatkan cadangan emas mereka. Ini bukan rumor, ini data yang bisa dilihat secara terbuka. Negara-negara besar kembali membeli emas dalam jumlah besar, seolah mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang mungkin tidak ingin mereka katakan secara langsung kepada publik. Apakah ini berarti dunia akan langsung mengalami krisis besar? Tidak juga. Sejarah jarang bergerak secara dramatis dalam satu malam. Krisis biasanya datang secara perlahan, seperti retakan kecil yang lama-lama membesar. Harga pangan naik sedikit demi sedikit, nilai mata uang melemah secara bertahap, ketidakpastian ekonomi meningkat, dan tanpa kita sadari, dunia yang tadinya terasa stabil tiba-tiba berubah menjadi jauh lebih rapuh. Bagi kita sebagai individu, memahami pola ini sebenarnya sangat penting, bukan untuk panik, tapi untuk lebih sadar terhadap bagaimana sistem ekonomi bekerja. Ketika kita mengerti bahwa makanan adalah fondasi peradaban dan kepercayaan terhadap uang adalah fondasi ekonomi, kita mulai melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan krisis global, kita tidak bisa menghentikan perubahan iklim sendirian, dan kita juga tidak bisa mengubah kebijakan ekonomi dunia. Tapi kita bisa menjadi lebih sadar, lebih siap, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, ada satu hal yang selalu menjadi kekuatan manusia, kemampuan untuk beradaptasi. Peradaban manusia sudah melewati berbagai krisis besar sepanjang sejarah, dari kelaparan, perang, hingga keruntuhan ekonomi. Tapi manusia selalu menemukan cara untuk bertahan dan membangun kembali. Mungkin itulah pelajaran paling penting dari semua ini. Dunia memang bisa berubah, bahkan kadang berubah dengan cara yang tidak kita harapkan. Tapi justru di saat-saat seperti itulah, kesadaran dan kebijaksanaan menjadi hal yang paling berharga. Jadi kalau hari ini kita melihat berita tentang kenaikan harga pangan, konflik geopolitik, atau lonjakan harga emas, mungkin ini saatnya kita melihatnya dengan perspektif yang lebih luas, bukan sekadar berita ekonomi biasa, tapi bagian dari dinamika besar yang selalu terjadi dalam sejarah manusia. Dan pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa besar krisis yang mungkin datang, tapi seberapa siap kita menghadapinya. Karena dunia mungkin berubah, sistem ekonomi mungkin bergeser, tapi manusia yang berpikir jernih dan tidak mudah panik selalu punya peluang lebih besar untuk bertahan. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini menarik dan membuka perspektif baru, kalian bisa bantu channel ini dengan cara sederhana. Tekan tombol like, share video ini ke orang-orang yang menurut kalian perlu mendengar perspektif seperti ini, dan tentu saja subscribe supaya kita bisa terus membahas hal-hal penting yang sering luput dari perhatian banyak orang. Karena kadang, memahami dunia dengan lebih jernih adalah langkah pertama untuk menghadapi masa depan dengan lebih tenang.